Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyapa pelaku usaha dulu yang lagi sibuk kayaknya melayani pembeli. Bapak Ibu pelaku usaha, bagaimana kabarnya hari ini? Halo. Duh, kayaknya lagi sibuk semuanya ya. Jadi alhamdulillah Pak, hari ini dari Kemenq 1 sudah support sekali membantu yang menjadi ranahnya kami Dinas Koperasi sebenarnya untuk bagaimana kemudian UMKM ini naik kelasnya. Naik kelas ini seperti kalau mereka belum ada perizinan, kita bantu dari sisi perizinan. Kalau mereka masih kurang di permodalan, maka banyak sekali bank-bank yang menyiapkan modal, itu namanya program KUR, dan alhamdulillah tahun ini bunganya hanya 6% per tahun, bukan 3%, 3% per bulan, 6% per tahun. Ya. Sudah disubsidi, alhamdulillah tentunya. Kemudian alhamdulillah juga sebenarnya dengan adanya kegiatan seperti ini, tentunya UMKM ini dapat eksis. Kalau biasanya kami dari pemerintah daerah itu 1 tahun bisa 12 kali kami melaksanakan, dan hari ini ditambah dengan Kemenq, dan harapannya nanti dari BUMN atau dari lintas vertikal lainnya itu bisa melaksanakan bazar-bazar UMKM seperti ini sehingga nanti teman-teman UMKM ini bisa eksis. Ini kebetulan yang saya lihat ada 4 pelaku usaha yang memang biasanya kami tampilkan di event-event dan hari ini tampil lagi. Jadi kalau Bapak Ibu banyak yang belum kenal, harapannya dengan ada event seperti ini jadi kenal. Dan harapannya kalaupun ada yang masih kurang modal itu bisa dibantu permodalannya sehingga memang UMKM ini dapat eksis dan lebih berkembang sehingga memang mereka ketika omsetnya naik tentunya akan naik juga kelas. Jadi dapat ditentukan ketika omset mereka naik, perizinan mereka sudah lengkap, kemudian tenaga kerjanya juga bertambah dan sudah berubah digital tentunya, ada pembayaran bukan hanya dengan uang tunai tapi dengan non tunai juga. Ini membuktikan bahwasanya memang UMKM ini sudah mulai meningkat. Iya, mungkin banyak teman-teman yang belum mengenal itu ya. Tupoksi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu seperti apa sih? Ya. Jadi kami kebetulan Dinas Koperasi dan UKM itu sebenarnya membina, kalau secara umum itu membina dan mengembangkan UMKM dengan cara melakukan pelatihan, membina langsung, melakukan monitoring dan evaluasi serta lebih ke aksinya, actionnya itu langsung melakukan pelatihan dalam bentuk membuat makanan langsung, Pak. Jadi packaging kita di tahun ini dan tahun besok itu pelatihannya tidak terlalu banyak materi. Karena kadang-kadang materi itu agak melelahkan menurut pelaku usaha, sehingga kita langsung action, Pak. Kita langsung action, kalaupun nanti ada yang di pelatihan itu ada yang harus membuat NIB, kami langsung undang dari pihak DPM PTSP supaya dibikinkan langsung. Jadi memang pelatihannya itu langsung ke aksinya sendiri. Kemudian saya berharapnya nanti pelaku usaha juga dapat membentuk suatu organisasi badan hukum namanya koperasi. Ini menjadi ranah kami. Jadi setiap pelaku usaha misalnya nih dalam 3 jenis usaha itu membentuk satu buah koperasi, satu unit koperasi sendiri, sehingga di koperasi ini nanti mereka mendapat hak-hak dan kewajiban mereka, serta mereka juga dapat eksis kalau sudah ada koperasi. Karena tentunya pemerintah daerah maupun vertikal atau BUMN ketika kita belanja itu tentunya harus pakai SPJ ya. SPJ ini sudah ada NPWP, sudah ada NIK dan lain-lain. Nah ini penting. Jadi memang tugas kami selain mengembangkan dan memberdayakan UMKM, kami juga mengembangkan koperasi. Sehingga kami berharap nanti UMKM ini dapat terlibat atau langsung dapat membentuk koperasi sehingga koperasi dapat membantu dan mempromosikan UMKM itu. Terima kasih Bu Lian. Ini kami juga ada literasi katanya pelaku UMKM itu sekitar 97% menyerap tenaga kerja di Indonesia. Kalau di Bengkulu seperti apa Bu?
Kalau di Bengkulu, kalau UMKM itu kan dibagi menjadi 3, Pak. Jadi ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Jadi kalau mikro ini mereka hanya mereka promotornya, mereka yang belanja, mereka yang masak, mereka yang jual. Kadang-kadang kalaupun ada itu hanya satu tenaga kerjanya. Tapi kalau mereka sudah naik ke kecil, berarti mereka sudah punya tenaga kerja seperti yang dipesan oleh. Tapi saya yakin kalau yang hadir hari ini semuanya sudah punya tenaga kerja. Kenapa kemudian UMKM ini merupakan penyerapan tenaga kerja yang paling besar? Karena dari UMKM ini sektor yang sebenarnya sangat bertahan di pasca Covid, Pak. Jadi yang mikro ini sangat bertahan di pasca Covid. Mereka selalu punya inisiatif dan ide, beda dengan yang kecil yang kadang-kadang sudah kontrak di ruko yang besar ternyata tidak ada kemampuan pasar yang bagus, jadi mereka biasanya malah turun ke mikro. Jadi memang teman-teman, karena tentunya kami punya 44.000 jumlah UMKM yang kalau kita hitung, kalau cuma dikalikan 1 berarti 44.000, tapi kalau dia dikalikan 2 dan dikalikan 3 itu bisa lebih dari, kalau 44.000, 88.000, jadi bisa lebih dari 10 ribuan sebenarnya. Jadi kalau 10 ribuan dari jumlah penduduk 67.000, kita Bengkulu 67.000 kalau saya nggak salah, berarti hampir lebih dari 15% semuanya tenaga kerjanya itu dari pelaku UMKM. Di luar yang tadi yang kita ASN ini. Luar biasa Ibu. Mau izin kita geser ke sebelah dulu ya Bu ya. Jadi yang hadir di antara kita dari Mas Erik dari Bank Mandiri area Bengkulu ya. Jadi beliau yang dipercaya oleh kantor pusat kami sebagai mitra strategis dalam membina UMKM di provinsi di Kota Bengkulu khususnya dan di Provinsi Bengkulu pada umumnya. Apa sih yang bisa diberikan oleh Bank Mandiri, Pak Erik, mungkin bisa di bagian teman-teman kira-kira dari Bank Mandiri apa yang kesiapan dari Bank Mandiri sendiri untuk apa namanya memberdayakan dan meningkatkan kelas dari teman-teman UMKM. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para pengunjung atau acara Bazar pada pagi hari ini. Mungkin kami dari perwakilan Bank Mandiri mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk pagi hari ini diberi kesempatan hadir atau memberi dukungan penuh atau support kepada kegiatan Hari Uang pada hari ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini sampai ke depan selama 3 hari kita bisa berjalan dengan lancar. Khususnya untuk Bank Mandiri tersendiri, di sini ditunjuk sebagai mitra atau partnernya dari Dirjen Perbendaraan dari kantor pusat ya, sebagai mitranya. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 ini Bank Mandiri telah menyalurkan khususnya untuk di KUR mikronya itu sampai 40 triliun, dan per hari kemarin di minggu pertengahan bulan Oktober itu sudah tersalurkan sejumlah untuk KUR kecilnya 99%. Nah, sekarang tinggal tersisa di KUR mikronya. Sekarang tersisa di KUR kecilnya tinggal di 75% lagi hingga sampai bulan Desember. Untuk kemungkinan support Bank Mandiri untuk penyaluran khususnya untuk UMKM untuk naik kelas, mungkin dari nasabah-nasabah yang sebelumnya di KUR mikro untuk bisa menjadi di KUR kecilnya Pak. Nah, jadi alhamdulillah untuk anggaran kantor pusat yang dipercayakan oleh pihak Bank Mandiri sebesar 40 triliun sampai di bulan Oktober ini penuh telah tersalurkan semua, hingga mungkin sisa untuk KUR mikro dan KUR kecilnya tinggal di 20% atau 15%, perkiraan seperti itu Pak. Jadi untuk penyaluran sampai akhir tahun mungkin nanti tersalurkan sekitar di akhir bulan Oktober ini Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan Pak. Mas Erik, ini kan banyak pelaku UMKM, mungkin juga banyak juga dari rekan-rekan yang mungkin terbiasa bergabung dengan masyarakat pelaku UMKM ya. Biasanya ada persepsi bahwa kalau pinjam KUR ataupun kredit mikro tadi kan syaratnya itu di keuangan itu di bank itu agak jelimet, agak susah gitu ya. Kira-kira kalau apakah persepsi seperti itu betul nggak sih Mas? Atau gimana Mas? Silakan. Baik,
Sebenarnya kalau untuk persyaratan itu sendiri dari surat edaran atau yang diberikan dari kantor pusat itu sebenarnya sudah sangat simpel sekali ya. Cuman yang menjadi terkendala ini para pelaku UMKM ini banyak memiliki fasilitas di bank lain sehingga menjadi kesulitan untuk fokus untuk di pinjaman kurnya gitu Pak. Selain di kur mungkin mereka ada fasilitas modal kerja di bank-bank lain atau di pembiayaan lainnya. Itu sih menjadi kendala di kita. Mungkin dari Kementerian Keuangan, dari pemerintah nanti bisa memberi ruang untuk khususnya untuk UMKM ya, untuk kredit modal kerja itu mungkin bukan sebagai bahan untuk pengurang atau yang sekarang menjadi isu itu sebagai apa ya, kalau dibilang tidak bisa dapat pinjaman lagi di bank fasilitas kur, mungkin besok untuk yang mendapat fasilitas modal kerja bisa dikasih kesempatan untuk tetap menjadi bisa difasilitasi kurnya. Mungkin itu Pak. Jadi mungkin kalau teman-teman UMKM masih punya tanggungan kredit di bank sebelah misalnya ya, itu terus mau pinjam kur ke Bank Mandiri itu biasanya agak aneh ya. Jadi di sebelah harus dibereskan dulu gitu, kira-kira begitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang begitu ya. Jadi memang untuk bisa, tapi sistemnya sudah integratif ya. Silakan Pak, kalau memberikan saran apa kesalahan program itu. Kalau untuk di sistemnya itu sudah terterintegrasi ya. Jadi terkait fasilitas di SIKP, biasanya para pelaku UMKM ini yang terkendalanya di sistem itunya Pak, ya, di sistem SIKP-nya. Jadi kalau misalnya mereka lolos di sistem SIKP, insya Allah mereka bisa mendapat fasilitas kur. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Sambil saya ini menyampaikan pertanyaan juga kepada narasumber yang kompeten yang di atas, kalau Bapak dan Ibu dan pelaku UMKM ada yang mau ditanyakan, nanti mau dapat disiapkan pertanyaannya. Baik, kami kembali ke Pak Adi nih, Pak Adi Wijaya. Saya tahu ya bahwa Kementerian Keuangan itu di daerah itu kan termasuk sangat sibuk ya, tugas-tugasnya banyak gitu ya Pak. Tapi dengan ditambah pekerjaan seperti ini, itu motivasi apa sih ataupun tantangan seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan? Silakan Pak Adi. Baik Pak Ida, sebenarnya ini bukan tugas menjadi tugas tambahan kali ya, tapi ini merupakan suatu keharusan dari Kemenq 1. Jadi pertama gini, kita juga dengan kehadiran Kemenq di bawah, terus melihat paling tidak kita mengetahui permasalahan di bawah yang bisa mungkin kita angkat ke atas. Jadi agar supaya kita kan dengan peran masing-masing di ada empat eselon 1 di kita itu. Seperti dia cukai itu arahnya kan bisa memfasilitasi terkait dengan KOR. Kalau misalkan terkait ada kendala lelang, bisa difasilitasi oleh KPKN. Kemudian ada kendala terkait perpajakan, ada KPP yang bisa memfasilitasi. Terkait dengan pinjaman, hubungan dengan perbankan, atau membuatkan market pasarannya, itu kita di perbendaharaan misalkan dengan adanya DJP, platform baru yang sudah kita bangun. Nah itu kan bagian dari Bengkulu Kemenq 1 itu harusnya bisa berperan lebih untuk representasi Kementerian Keuangan yang ada di daerah. Nah, jadi paling tidak itu kita semakin dekat dan memahami. Jadi kalau misalkan ada tantangan, ada perbedaan, ada sumbatan itu kita punya peran dengan kemampuan visi yang kita ada. Jadi ini lebih cenderung kepada pengembangan Kementerian Keuangan, termasuk juga di fasilitas misalkan KUR, karena kita ada kebijakan KUR, ada UMI juga ada KUR itu kan. Nah itu bagaimana sih bisa jalan kebijakan di pusat itu. Nah ini kita akan melihat kalau memang ada sumbatan-sumbatan, apa yang menjadi sumbatan yang kita bisa sampaikan ke pusat sehingga ada solusinya. Sumbatan itu bisa terurai.
Baik, terima kasih Pak Adi. Kalau tidak salah kan di Provinsi Bengkulu itu sebenarnya termasuk untuk pemberian UMKM dari teman-teman Bia Cukai sudah berhasil mendorong ekspor lintas hidup, termasuk kangkang sawit ya, kalau di betul. Nah, dan mungkin dari teman-teman pajak mungkin ada apa namanya, mereka juga mempunyai binaan-binaan sendiri gitu ya di masalah yang untuk yang terkait dengan kewajiban perpajakan gitu. Kalau dari KPPN sendiri ya, maksudnya dari KUR, kayak kalau tidak salah kan Pak Adi dan teman-teman itu mempunyai tupoksi juga untuk melakukan monitoring kredit UMI ya. Seperti apa sih Pak Adi bisa dijelaskan kepada kita semua UMI itu seperti apa dan produk di lapangannya seperti apa? Silakan. Ya, jadi Pak Huda, sebenarnya fasilitas yang diberikan pemerintah untuk usaha-usaha ini itu banyak sekali bentuknya. Ada KUR, ada UMI, ultramikro, yang sifatnya itu atau niatannya itu tadi adalah bagaimana sih memfasilitasi permodalan khususnya untuk usaha-usaha. Nah, kita dengan adanya penyaluran KUR masuk UMI itu, nah KPPN kemudian lihat tadi Pak Uda, kita mencoba untuk ke lapangan, lihat sendiri bagaimana sih penyaluran ini dan manfaatnya. Apakah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya, ataukah memberikan dampak hasilnya yang tubuh positif, dan yang juga mengevaluasi. Evaluasi ini adalah menentukan atau permasalahan apa sih yang timbul di masing-masing daerah. Nah, kalau kita kan lihatnya sebenarnya di Bengkulu. Nah, di kita ini dengan skupnya itu paling nggak sih bisa mencari dari tingkat bawah. Nah, kalau kita nggak ada, siapa nih yang bisa menentukan itu dengan power atau dengan kemampuan tugas kita yang ada di Bengkulu. Itu lah. Baik, terima kasih. Jadi aku ya, memang karena ini salah satu inisiatif yang strategis juga dari Kementerian Keuangan. Jadi Pak Adi dan teman-teman dari Kementerian Keuangan juga memang punya tanggung jawab juga, punya apa namanya, merasa menyelesaikan bagaimana kita bisa menyelesaikan pembinaan dan pembinaan UKM di Provinsi Bengkulu. Baik, mungkin nanti besok ke Bulia ini kan banyak teman-teman di sini kebetulan yang mungkin kesempatan yang bagus, ada dari pemerintah, dari Pak Adi dan teman-teman Kementerian Keuangan, ada pelaku UMKM, juga ada dari teman-teman yang kuat di bidang permodalan. Kira-kira harapan dan pesan-pesan kepada pihak-pihak ini apa Bu Lia? Pihak-pihak dari KPPN, dari perbankan ataupun dari pegadaian, ada yang dari OJK, ada dari pelaku UMKM sendiri Bu. Silakan Bu. Jadi harapannya untuk bapak-bapak yang menjadi tamu undangan ya. Jadi ini udah mau pulang nih kayak ini. Saya mau titip pesan Pak. Sebentar saja 1 menit. Iya. Karena tadi dimintai pendapat. Jadi saya berharapnya seperti ini. Karena kebetulan yang hadir di sini sebenarnya yang levelnya saya yakin bisa mengambil keputusan. Kalaupun tidak, tolong disampaikan. Saya mengapresiasi sekali dari Kemenkyu Bengkulu, Kemenkyu 1 ya Pak. Ini merupakan salah satu contoh yang berkolaborasi dengan kami Dinas Koperasi. Dan harapannya, kalaupun tidak di tahun ini, di tahun depan, mudah-mudahan kepala dinasnya masih saya juga. Itu tolong nanti Bapak Ibu, tolong diagendakan untuk event-event ini bersama kami. Jadi mungkin terserah nanti wilayahnya apakah memang di perkantoran atau nanti kita pilih. Jadi kalau bisa nanti sebulan sekali itu ada. Misalnya dari Ombudsman di bulan Februari, dari Bank Indonesia di bulan Januari, terus dari BPS mungkin di bulan Maret. Jadi setiap bulan kita bagi habis Pak. Nanti kami ikut bantu. Jadi kalau setiap bulan ada, saya yakin teman-teman pelaku usaha ini mereka akan tampil eksis. Jadi Bapak Ibu yang belum punya binaan, tolong segera dibuatkan binaannya. Saya yakin Ombudsman kayaknya belum punya binaan, BPS jangan belum punya binaan. Yang ada datanya saja, datanya banyak, tapi binaannya tidak ada. Tolong nanti Pak tidak usah banyak-banyak Pak, 5 binaan tapi memang benar-benar dibina. Daripada nanti seperti kami 200 binaan yang dibina kadang-kadang hanya 40.
Jadi tolong tahun ini ditetapkan, kalaupun memang belum punya binaan, nanti kami bantu memilih siapa binaan dari ya kan, statistik ya. Nah, nanti dari Bank Bengkulu juga, dari Bank Mandiri sudah ada, dari Kemenkyu sudah ada, dari Bank Indonesia sudah ada sebenarnya. Tapi Bank Indonesia ini agak milih-milih, Pak. Dia milih-milih yang sudah punya potensi mau dinaikkan lagi. Kalau udah punya potensi sebenarnya nggak perlu dinaikkan, mereka akan naik. Ya, jadi harapannya tahun depan itu saya di momen ini benar-benar apresiasi dari Kemenkyu. Ini sebagai contoh. Kalau Kemenkyu sudah gandeng kami dinas koperasi, nanti ke depan setiap bulan itu mulai dari BUMN atau dari pertika lainnya itu dapat eksis juga. Kalau sini kan udah eksis nih, Kemenkyu sudah. Palingan ditanya nanti dari Ombudsman belum nih. Nah, jadi tolong nanti bapak-bapak yang hadir di sini, kalaupun tidak pada level mengambil keputusan, saya minta tolong ini disampaikan kepada pimpinannya agar tahun depan diagendakan untuk acara-acara yang mengembangkan UMKM. Mungkin itu yang perlu disampaikan, Pak. Ya. Terima kasih. Tantangan dari Bu Lia sudah dilemparkan, ini tinggal Bapak dan Ibu pengambil keputusan mohon dapat berkenan menyambut tantangan tersebut ini demi pembinaan UMN supaya lebih naik kelas. Baik, mungkin terakhir ini dari Bank Mandiri, harapannya seperti apa dengan acara seperti ini kepada Pak Erik, kita silakan. Terima kasih. Kalau dari Disperindakom tadi menyampaikan untuk dukungannya dan untuk mensupport para pelaku UMKM, dari Bank Mandiri juga berharap untuk pelaku UMKM nggak hanya di posisi yang sekarang, tapi bisa naik kelas untuk kedepannya bisa mendapat fasilitas-fasilitas nggak hanya kur, tapi bisa mendapat fasilitas yang seperti di kredit komersilnya, Pak. Nah, jadi bisa terkait ekspor dan impornya mereka bisa melakukan kerjasama dengan pajak dan bisa melakukan kerjasama dengan Bea Cukai sebagai Bank Mandiri sebagai pembiayanya atau pelaku yang membiayai pelaku-pelaku UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu saja cukup, Pak. Jadi kesannya kalau Bank Mandiri itu bank kelas atas itu ya, kesannya. Jadi harapannya nanti UMKM ini dapat bergerak menjadi tambah berkualitas, tambah naik kelas, sehingga mendapatkan kredit komersial yang ada di Bank Mandiri. Dulu ya Pak Erik, mungkin harapan kita semua. Baik, ini terakhir kita minta closing statement dari perwakilan Kementerian Keuangan. Closing statement yang seperti apa? Baik, terima kasih Pak Uda. Jadi untuk yang ini paling tidak tadi benar Bu, kita sudah mencoba untuk mencarikan template atau pola yang sudah sifatnya koordinasi, yang mungkin template ini bisa dicontoh atau kita tularkan, kita tularkan kepada kementerian lembaga. Nah ini juga Bu, bahwa kita ini kan berhubungan erat dengan kementerian lembaga. Kementerian Keuangan ini dengan adanya 4 ini kan punya andil atau kedekatan erat dengan kementerian lembaga bahkan dinas. Jadi dengan kolaborasi ini harapannya kita siap mendukung Bu Kota Bengkulu membuat event yang memang rutin yang bisa kita realisasikan di masyarakat. Mungkin itu. Baik, saya kira tadi ya, kalau kita di bunga rangkainya di mini dialog ini, mini talk show ini, tadi Bu Lia sudah menyampaikan bahwa beliau sudah melakukan berbagai program untuk peningkatan UMKM sebagai regulator tentunya, dan beliau sudah melontarkan tantangan kepada kita semua dan disambut dengan baik oleh Kementerian Keuangan sebagai terutama Pak Adi yang memang punya hubungan dengan mitra-mitra strategis di KL, dan dari Bank Mandiri beliau juga sudah sanggup juga. Harapannya UMKM kita bisa naik kelas, bisa menikmati kredit komersial yang lebih tinggi lagi. Jadi saya kira mini talk ini ada yang mau disampaikan lagi? Ya sudah. Jadi saya kira di sini semuanya sudah gayung tersambut. Harapannya kita semua UMKM bisa naik kelas untuk memajukan perekonomian Republik Indonesia, karena memang UMKM teruji dan bisa menyerap banyak tenaga kerja, hampir 97% pelaku UMKM bisa melihat tenaga kerja Indonesia.
Baik, Bapak dan Ibu yang sekalian, demikianlah Minister yang dapat kita lanjutkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Adi Wijaya, kepada Ibu Lia, dan kepada Pak Erik atas kesediaannya membagikan pengetahuan dan wawasannya sehingga kita dapat semakin terbuka bagaimana tanggung jawab kita masing-masing untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan UMKM. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.